Wilayah kerja sistem operasi. Jadi untuk materi wilayah kerja sistem operasi, kali ini anak-anakku sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa sistem operasi itu merupakan sebuah perangkat lunak yang membantu kita untuk menghubungkan antara permintaan user atau brainware dengan tata kerja dari hardware itu sendiri. Jadi sistem operasi di sini memberikan kita interface ya antar muka, apa keinginan dari si brainware dan apa yang disediakan oleh sistem komputer atau komputer itu sendiri. Nah, untuk wilayah kerja sistem operasi, jadi ada beberapa yang harus kita pahami untuk sistem operasi itu sendiri. Yang pertama adalah wilayah kerjanya, kemudian bagaimana kita menggunakan tombol start, kemudian berpindah antar program dan mengatur wallpaper. Oke, untuk wilayah kerja sistem operasi, Ibu Guru mengambil sebuah contoh. Jadi di sini adalah contoh wilayah kerja dari sistem operasi Windows. Jadi di sini Ibu Guru menggunakan Windows 10 meskipun sekarang sudah ada rilis versi terbaru untuk Windows 11. Nah, untuk wilayah kerja, jadi intinya adalah ada beberapa yang harus kita perhatikan pada saat kita berkenaan dengan yang namanya sistem operasi. Jadi tampilan pertama kita disuguhkan adalah layar namanya ini adalah layar desktop ya. Jadi tampilan layar desktop atau layar utama dari sebuah sistem operasi. Kemudian di layar desktop itu ada biasanya ikon-ikon kecil seperti ini ya, ikon-ikon kecil yang mewakili program-program atau aplikasi-aplikasi yang sudah diinstalkan di PC atau komputer kita. Nah, ini dinamakan sebagai shortcut. Jadi ini ikon-ikon ini adalah shortcut yang mewakili program yang sudah terinstal di PC. Tujuannya adalah memberikan kita jalan pintas atau langkah tercepat ketika kita hendak masuk ke sebuah program tersebut atau mengelola program atau aplikasi tersebut. Kemudian ikon-ikon ini memberikan kita langkah termudah berbeda ketika kita mengklik tombol start. Jadi di tombol start ini banyak suguhan menu atau aplikasi atau program-program yang diberikan ya ketika kita membuka atau mengklik tombol start. Selanjutnya adalah yang merah garis ini adalah taskbar atau task bar. Task status yang ini ya. Task status ini. Kemudian yang ini taskbar. Nah, di taskbar ini adalah informasi tentang program atau aplikasi-aplikasi yang terbuka. Nah, misalkan di sini kita membuka Excel atau Word atau Chrome. Jadi di sini memberikan kita informasi. Kemudian kita bisa juga menyimpan beberapa aplikasi di taskbar untuk sama juga tujuannya memberikan kita layanan cepat untuk membuka program tersebut. Nah, di task status atau status tugas ini aplikasi-aplikasi yang membantu kita memberikan informasi tentang beberapa info yang bisa kita lihat, misalkan status waktu penanggalan dan waktu, kemudian ada speaker, kemudian ada wifi, kemudian baterainya atau catu dayanya dari atau powernya dari PC kita, kemudian ada layanan untuk meeting cepat ya, kemudian ada informasi tentang cuaca dan more atau
tanda panah ini ya, ini bisa kita lihat status tugas yang lainnya. Nah, ini adalah tampilan dari wilayah kerja sistem operasi. Nah, wilayah kerja sistem operasi umumnya hampir sama. Jadi di setiap masing-masing sistem operasi umumnya hampir sama memberikan kita layanannya, yaitu ada layar utama, kemudian ada shortcut, kemudian ada tombol start, kemudian ada taskbarnya atau task statusnya. Kemudian di sini di versi terbaru untuk Windows ada tambahan searching. Jadi kalau yang versi sebelumnya itu biasanya dia menempel di start atau tombol start, tetapi dia sini sudah masuk di taskbar. Jadi ada tipe hard to search. Kalau bisa dilihat, ini adalah layanan untuk membuka file atau pencarian file ya, atau pencarian aplikasi atau program yang bisa kita cari di tombol pencarian ini. Nah, untuk menggunakan tombol start, jadi sebenarnya ini hal yang paling mudah ya untuk adik-adik sekalian. Jadi untuk tombol start tinggal diklik saja tombol startnya, arahkan kursor, kemudian klik tombol start, kemudian kita diberikan suguhan untuk memilih pilihan program-program atau aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan. Jadi untuk berpindah antar program, misalkan sudah ada beberapa aplikasi atau program yang sudah terbuka, kemudian kita ingin berpindah antar program, jadi kita bisa mengklik taskbar yang ada di layar utama kita, kemudian kita mencari. Misalkan kita ingin membuka file atau aplikasi yang sudah kita buka, nah, tinggal kita arahkan kursor, kemudian tinggal kita memilih aplikasi tersebut, kemudian kita maximize, atau kita bisa juga mengklik atau menekan tombol alternatif dan tab di keyboard ya, alternatif atau ALT, kemudian tab di keyboard. Nah, ini tombolnya Ibu Guru sudah tekan. Selanjutnya kita tinggal memilih yang mana yang mau kita ambil. Misalkan Ibu Guru mau ambil file tentang agama Islam, jadi tinggal Ibu Guru tekan alternatif tab, kemudian pilih agama Islam. Seperti itu untuk langkah-langkah berpindah antar program. Jadi bisa melalui taskbar, kita klik taskbarnya atau arahkan kursor di file atau program yang sudah terbuka, atau kita menekan tombol alternatif tab, kemudian kita memilih program atau aplikasi yang mau kita buka. Demikian untuk pengaturan wallpaper. Jadi background atau wallpaper atau layar desktop ini, untuk menggantinya gambar-gambar yang ada di layar desktop ini, untuk menggantinya itu di pengaturan background atau wallpaper. Nah, langkah-langkahnya adalah dengan cara mengklik tombol start, kemudian kita masuk di setting, selanjutnya kita memilih personalization. Kemudian kita sudah dibukakan jendela setting personalization untuk background, colors, lock screen, themes, font, start, taskbar. Atau bisa juga kita cara cepat yaitu dengan mengklik kanan, kemudian klik kanan layar desktop, kemudian personalize. Selanjutnya kita masuk di menu ini layanan untuk setting, personalization, kemudian kita di bagian background. Nah, untuk background atau wallpapernya, di sini ada pilihan
3, picture, solid color, sama slideshow. Jadi picture gambar, kemudian solid color itu pilihan warna. Warna apa? Hanya warna saja ya. Warna apa yang mau kita jadikan wallpaper atau background dari layar desktop kita. Misalkan ini saya hanya ingin mau warna saja. Saya tidak suka gambar. Atau kita bisa mengganti picture, gambar, kemudian kita mengambil gambar, atau kita memilih gambar yang sudah disediakan oleh sistem, atau kita ingin mengambil gambar dari penyimpanan yang pernah kita simpan. Kita klik browse, kemudian kita ambil, misalkan saya mau pilih yang ini, atau yang lain. Misalkan saya mengambilnya di sini, kemudian saya ingin mengambil yang ini atau yang ini, picture 4, kemudian choose picture. Di sini ada perbedaan tampilan, jadi kita masih mengatur lagi. Jadi ini contoh awal untuk tampilannya. Kita mengatur lagi di choose saya mau posisinya seperti apa. Misalkan fit. Nah, kalau fit dia sesuaikan dengan besarnya gambar, atau stretch dia memenuhi menyesuaikan layar. Kemudian tile, dia membagi-bagi berdasarkan atau gambar itu berdasarkan besarnya besaran yang sesuai gambar, maka dia akan memecah-mecah sesuai dengan pemenuhan dari layar. Kemudian center, nah dia akan mengetengahkan gambar sesuai dengan ukurannya. Kemudian span, nah ini menyesuaikan menampilkan sesuai dengan layar ya. Tapi kita coba memilih ini biar lebih jelas. Misalkan saya memilih yang stretch, dan dia akan menyesuaikan dengan layar. Kita lihat. Nah ini misalkan tampilan dari layar background kita. Atau kita ubah yang tadi, kita pilih stretch, maka kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Kenapa dia pecah? Karena memang ukuran dari penyimpanan file ini memang sangat kecil. Jadi ketika dia menyesuaikan dengan ukuran layar, dia akan pecah seperti ini. Nah, untuk pengaturan yang lain, misalkan untuk color, ini dia pengaturannya pengaturan tampilan dari menu atau tab atau bar ya, yang akan tampil di interface kita. Jadi misalkan kita memilih yang dark, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi dia gelap. Misalkan kita custom, jadi kalau custom masih ada lagi pilihan mau yang mana untuk Windows modenya, apakah light ya, ini saja yang light atau yang terang, ataukah saya juga mau light dua-duanya, maka seperti ini hampir sama ketika kita memilih yang light seperti itu. Kemudian look screen itu untuk gambar. Jadi look screen ini gambar yang berganti-ganti pada saat layar tidak menerima respon dari brain atau user, maka dia akan mengganti atau menampilkan gambar sesuai dengan urutan yang sudah disediakan oleh sistem. Kemudian nah ini pilihannya Windows Spotlight, ini
Ini yang disediakan oleh sistem tadi. Kemudian ada picture kalau kita memilih atau menggunakan gambar yang disediakan atau kita memilih seperti itu. Kemudian ada slideshow juga seperti tadi, tetapi dia ini meminta file dokumen tertentu, misalkan dia GIF atau gambar yang berekstensi yang sudah ditentukan oleh aplikasi. Nanti tinggal dicoba saja jenis file seperti apa yang cocok untuk di slideshow. Kemudian ada pemilihan font, themes sama look screen hampir sama, font, penggunaan teks atau jenis tulisan. Kemudian ada star, ini untuk mengatur tampilan star yang ada di tombol start. Kemudian ada taskbar, ini untuk mengatur tampilan taskbar kita. Misalkan saya mau taskbar ini tidak berada di bawah, dia berada di samping, di sebelah left atau right. Jadi tinggal kita klik di sini, taskbar location on screen, dia ada di mana, apa di left atau di left ya, ini di left atau di right dari layar, atau kita mau dia simpan di atas top, nah maka taskbarnya akan tampil di atas. Nah seperti itu, dan ini adalah pilihan settingan untuk taskbar. Ibu guru kembalikan ke bottom. Selanjutnya kita keluar, maka ini tampilan yang sudah kita atur ya, tampilan yang sudah kita atur untuk pengaturan wallpaper.